Ya, saudara, baik dalam video yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan satu hal yang saya kira penting, yaitu bahwa di dalam berpolemik itu adu argumentasi adalah hal yang biasa ya. Tetapi kalau sudah menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata yang brutal, itu sudah tidak biasa ya. Itu sebabnya saya sering malas itu berdebat atau berdialog dengan polemikus tertentu, termasuk dari pihak Islam atau mungkin Katolik atau mungkin dari kalangan yang lain, saudara, karena kadang-kadang perdebatan yang seharusnya ilmiah dan akademik dan menggunakan argumentasi-argumentasi rasional itu berubah menjadi hanya hujatan atau makian. Di dalam ketika saya menanggapi entah pihak Islam atau pihak Katolik atau yang lainnya, saudara, atau karismatik Pentakosta, selalu itu ada ujaran-ujaran kebencian ya, yang penuh dengan kebencian atau komentar-komentar yang sifatnya brutal itu di dalam live chat atau mungkin di kolom-kolom komentar YouTube saya ya. Karena YouTube ini sulit untuk diatur ya, bagaimana orang-orang itu disaring komentarnya itu, kecuali ditutup sama sekali kolom komentarnya, maka saya membiarkan saja orang menggunakan kata-kata yang brutal terhadap saya ya. Dan itu bagi saya hal yang biasa ya, tetapi tidak biasa bagi orang yang menggunakannya, apalagi kalau kamu mengatakan dirimu Kristen. Jikalau kamu adalah orang Kristen tapi menggunakan hal-hal atau kata-kata yang brutal yang menyerang orang lain, itu sama sekali tidak menunjukkan sifat Kristen. Makanya saya tidak tertarik dan sama sekali tidak akan menanggapi kanal-kanal YouTube tertentu yang bikin judul, dari judulnya saja sudah brutal ya. Bukan maksudnya mau berdialog atau beradu argumentasi secara ilmiah, tetapi judulnya saja sudah menyerang secara brutal. Dan saya tidak tertarik sama sekali untuk berinteraksi dengan kanal-kanal atau orang-orang semacam itu. Ya, jadi khusus bagi orang Kristen, jikalau engkau mengatakan diri Kristen, ya, tapi komentar-komentarmu brutal, tidak ada argumentasi ilmiah yang engkau sajikan, maka bagi saya ini bukan spirit Kristen. Nah, itu sebabnya saya sudah malas ya mengikuti debat Islam Kristen misalnya, ya, karena nanti hanya saling menghujat. Dan cilakanya, jikalau dari pihak Kristen yang menghujat, itu akan langsung diproses polisi. Dan ini yang bagi saya sama sekali tidak adil. Sedangkan kalau pihak Islam, mereka bisa bebas saja menghujat ya. Dan bagi saya ini adalah ketidakadilan. Nah, itu sebabnya juga saya malas ya. Dalam interaksi Islam Kristen misalnya, itu bukan argumentasi ilmiah yang disajikan, tapi hanya hujatan. Nah, nanti kalau sudah menghujat, yang selalu rugi adalah Kristen. Karena yang dianggap atau diduga menghujat dari Kristen itu selalu ditangkap oleh polisi. Sedangkan yang dari pihak Islam itu tenang-tenang saja. Lalu juga dari pihak kalangan Kristen sendiri, karismatik misalnya. Saya berpolemik dengan Pentakosta karismatik, dengan Katolik ya, dan Ortodoks ya. Saya sangat-sangat muak dengan serangan-serangan brutal yang tidak ada argumentasi logis di dalamnya. Ya, maka sebagaimana dalam video yang satu, itu saya sudah katakan bahwa salah satu resolusi saya di tahun 2023 ini tidak akan menanggapi lagi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyerang atau argumentasi-argumentasi yang brutal ya, atau ajakan-ajakan untuk debat atau dialog tetapi sifatnya menghujat dan lain sebagainya. Saya tidak akan menanggapi lagi, kecuali saya akan mau berdialog atau bahkan berdebat dengan mereka yang memang di dalam bidang akademik itu adalah pakarnya. Kalau Islam bukan hanya sekedar ustadz, tapi jelas track record akademiknya. Kalau Katolik jelas harus Romo, ya juga dari Ortodoks sama. Kalau dari karismatik dia haruslah seorang sarjana Pentakosta karismatik yang kompeten di bidangnya. Ya, saya kira itu saja saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Baiklah kita selalu menggunakan argumentasi-argumentasi rasional dan menghindari serangan-serangan brutal yang tidak ada dasar rasionalnya, apalagi dasar kasih Kristennya. Tuhan memberkati kita.